ketika ada anggota keluarga mereka berteriak minta tolong, la yas'aluna akhahum, mereka tidak akan pernah bertanya kepada saudara yang teriak itu, apa masalahnya? Kenapa? Enggak. Ketika teriak itu pokoknya bela dulu. Habisi dulu musuhnya, gitu loh. Baru setelah itu nanya, emangnya kenapa sih? Benar salah soal Oh nanti. soal nanti, gitu loh. Oh, ini masalahnya gengsi. Bagian dari kehormatan. Oh iya dong, kamu keluarga aku, kan Iya. gitu. Wah itu jahiliyah tuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa sobat Sirah masih di channel Sirah TV. Kita akan kembali belajar seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan kita masih akan kembali belajar di peristiwa-peristiwa yang berdekatan langsung dengan Rasulullah. Khususnya kalau kita sebelumnya telah belajar bagaimana peran Bani Sa'ad dalam kepribadian Rasulullah ya. Di masa kecilnya kita masih coba akan menggali lagi ada satu peristiwa yang kalau kita baca buku Sirah Nabawiyah, nampaknya semua buku Sirah Nabawiyah menghadirkan peristiwa ini sebelum kenabian ya. Jadi ada perang Fijar dan juga ada istilah Hilful Fudul. Kita penasaran tuh seperti apa peristiwanya dan apa pengaruhnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu peristiwa terjadi sebelum kenabian. Dan tentunya kita akan belajar bersama guru kita ada Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, oleh umroh lagi nih. Saya berharap bisa umroh bareng Ustadz nih di sana karena kita belajar sirah kalau langsung dari tempat peristiwa karena setiap sudutnya adalah peristiwa-peristiwa sirah bisa kita gali Ustadz ya. Serius nih mau umroh bareng. Mudah-mudahan amin ya, Ustadz ya. Kayaknya antum kan membatasi keberangkatan Ustadz ya. Ya harus dong. Waduh, setahun sekali 2 kali jadi itu momen yang mahal sekali harusnya ya. Kalau nggak dibatasi repot soalnya kebablasan. Podcast nggak ada yang menghandle ya. Ya Ustadz, kembali ke tadi yang saya bridging di awal ya bahwa di buku-buku Sirah Nabawiyah Syekh Mubarak Furi, kemudian Abu Bakar Al-Jazairi dan Sahih Sirah Nabawiyah itu semua menampilkan satu peristiwa tentang peperangan ya sebelum Islam diutus Rasulullah diutus sebagai nabi ya. Seberapa penting kenapa ini menjadi ditampilkan dalam banyak buku Ustaz? Perang Fijar dan Hilful Fudul gitu ya. Ya bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala mabad. Saya rasa semua buku sirah mengangkat itu. Hilful Fudul, perang Fijar dulu ya, perang Fijar. Kemudian Hilful Fudul. Tentu kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa pada periode Mekah itu kan nggak banyak sebenarnya kalau kita baca buku-buku sirah itu. Artinya dari 40 tahun masa hidup Rasulullah SAW kan yang terungkap sedikit. Ya. Padahal 40 tahun. Data segitu masih sedikit Ustaz? Sedikit kita dong. Kalau baca kayaknya capek Ustaz. Sedikit. Banyak banget, tebel banget. Itu masih sedikit. Di buku-buku sirah yang umumnya itu sedikit lah. Kecuali di buku-buku yang memang dia tidak populer lah gitu. Artinya yang luas lah. Ada sih buku selain buku judulnya buku Sirah Nabawiyah gitu yang pada umumnya itu ada yang lebih panjang. Tapi sedikit ya. Nah, dari yang sedikit itu ada peristiwa-peristiwa yang katakanlah di semua buku sirah ditampilkan, ya, termasuk ini perang Fijar dan Hilful Fudul gitu. Yang jelas dari sisi waktunya dulu gitu. Peristiwa ini terjadi di saat Rasulullah SAW berusia sekitar 15-an tahun. Masih benar-benar pemuda ya. Ya, remaja dong. Iya, remaja. Kalau itu 15 tahun ya kan berarti tamat SMP kan. Kalau kita sekarang tamat SMP. Ini versi yang masyhur lah. Sebenarnya ada 2 versi sih. Ada yang kalau Ibnu Sa'ad sih mengangkatnya 20 tahun atau 21 tahun. Tapi saya cenderung mengambil versi yang 15 tahun gitu loh. Bahwa ini memang terjadi di saat Rasulullah SAW masih sangat-sangat belia, sangat muda.
ada satu teks riwayat yang menguatkan itu, kuntu unabbilu ala amami. Jadi di sini Rasulullah SAW diposisikan kayak lebih ke asisten gitu loh dalam perang gitu. Oh, Rasulullah terlibat langsung, Ustaz? Ya ada dong, unabil ngumpulin ya panah-panah, Panah. jadi ngumpulin gitu loh, menyediakan. Walaupun ada riwayat lain ya, aku juga warmi biha gitu. Jadi tapi kan kelihatan tidak full Rasulullah SAW berperan sebagai prajurit gitu loh. Selain mungkin juga karena usia kali ya. Ya makanya Standarnya itu di usia 15-an kan. iya kan belum ya? masih permulaan kan, biasanya umumnya 15 tahun baru terlibat gitu. Jadi kalau 21 tahun kan sudah menjadi pemuda yang kuat sekali gitu loh, artinya bisa berperan lebih besar. Alhamdulillah kita ambil salah satu versi lah ya, bahwa bahwa kejadian ini perang Fijar ataupun Hilul Fudul di usia Rasulullah SAW sekitar 15-an tahun. Berarti beliau masih sangat belia, sangat remaja gitu ya. Kemudian tentu saja di masa itu tokoh-tokoh senior yang besar-besar pada masa itu masih hidup gitu loh, masih ada gitu. Siapa aja yang sangat berpengaruh di Mekah gitu ya. Yang kemudian ya kurang lebih tokoh-tokoh ini di awal masa dakwah Rasulullah SAW sebagian bahkan masih ada gitu loh. Ya dalam barisan nantinya penentang dakwah atau bahkan pendukung? Penentang lah semuanya gitu loh kan. Sementara yang lebih seniornya lagi banyak kan sudah meninggal. Ya. Jadi nama-nama besar seperti Abdullah bin Jud'an gitu kan. Kemudian ya kakek Rasulullah SAW hidup kan. Sudah meninggal kalau kakek Rasulullah SAW. Sudah ada waktu itu tokoh besarnya, paling besarnya dari Bani Hashim itu Zubair bin Abdul Muttalib gitu ya. Tapi Abdullah bin Jud'an tentunya itu masih ada di situ. Kemudian siapa lagi yang sangat-sangat senior gitu ya. Nah, yang sisa-sisanya kan kemudian seperti Walid bin Mughirah ada di situ gitu. Kemudian Utbah bin Rabi'ah gitu kan ada di situ, Syaibah bin Rabi'ah dan seterusnya. Satu peristiwa itu kan di satu sisi peristiwa itu senegatif apapun adalah peluang untuk menampilkan seseorang. Senegatif apapun. Iya, gitu kan. Artinya sebenarnya kan peristiwa-peristiwa besar itu kan suatu lompatan juga sebenarnya berfungsi untuk seseorang bisa muncul di permukaan gitu kan. Ya siapa yang berperan di sebuah peristiwa kan, itu akan tercatat dalam sejarah kan. Katakanlah seperti Utbah bin Rabi'ah itu kan menjadi pemimpin besar bagi Quraisy. Karena diantaranya perannya di sini, di perang ini. Jadi Utbah bin Rabi'ah kan sebenarnya salah satu tokoh itu. Cuman tokoh muda saat itu. Artinya masih ada pelapis seniornya masih ada. Lapisan seniornya ada. Nah, tapi dia mencuat sekali Utbah bin Rabi'ah. Karena perannya sangat menonjol. Sangat menonjol. Karena dialah yang berhasil menghentikan perang itu. Utbah tuh ya. Iya. Jadi sebenarnya dua kubu itu udah mau pengennya sih pengen berhenti, cuman susah nyari cara untuk berhenti. Sebentar, Zat. Ini dua kubu tuh mana dengan mana, Zat? Oh iya, perang Fijar ya. Oke. Perang Fijar itu kan terjadi atau melibatkan dua kubu, Kinanah gitu ya, dengan Qais Ailan. Ini dua kubu. Ini sama-sama kelompok Mudhar. Dua-duanya kelompok Mudhar. Sebenarnya Kinanah dan Qais Ailan itu punya kepentingan atau hubungan mutualismenya sangat kuat sekali sebenarnya. Yang paling jelas di pasar Ukaz. Itu kan pasar yang sangat penting dalam perdagangan di Jazirah Arab ya. Bergengsi lah ya. Sangat bergengsi. Nah itu sepanjang tahun? Enggak dong, kan dia pas musiman. Musiman ya. Kan memang Arab itu punya pasar-pasar musiman gitu ya. Dan itu keliling di Jazirah Arab gitu ya. Mulai setelah haji itu mulai dari mana terus muter gitu. Sehingga
masing-masing sudah punya target. Saya akan hadir di pasar apa, di antar jadwal tahunan itu loh yang keliling itu. Nah, tiga dari pasar musiman itu ada di sekitar Mekah, atau yang sebenarnya yang mengendalikannya Mekah. 3 itu di 2 bulan, yaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Karena terkait dengan haji juga sekaligus, gitu ya. Jadi memanfaatkan haji juga, pasar juga sekalian. Pasar Ukaz itu yang paling terkenal. Itu 20 hari di bulan Zulqa'dah, tanggal 1 sampai tanggal 20. Kemudian berikutnya Majannah. Majannah itu udah masuk di Mekah. Kalau sekarang itu di wilayah Jamum, Mekah itu. Nah, itu dia. Kemarin waktu umroh lewat Jamum. Masih ada pasar juga di sana? Enggak lah, ya pasar sekarang pasar biasa. Maksudnya wilayah Jamum itu wilayah checkpoint lah Mekah gitu loh. Ya gerbangnya Mekah sih ya. Keluar masuk Mekah Jamum dari situ. Itu hampir lebih kurang 9-10 hari dari tanggal 21 Zulqa'dah sampai akhir Zulqa'dah. 1 Zulhijjah itu pindah ke dekat Mina karena orang udah mau ke Mina kan, mau tarwiyah. Itu Dzulmajaz. Jadi ada totalnya berarti kan sepanjang sampai sebelum tarwiyah saja itu ada sekitar 1 bulan 8 hari gitu loh pasar itu berlanjut 1 bulan 8 hari itu, dan itu semua sekitar Mekah. Nah, disebutkan begini, Said Al-Afghani dalam kitabnya Aswaqul Arab, bahwa para pedagang besar itu bisa melewatkan musim dagang dimanapun. Artinya dari jadwal-jadwal tadi gitu ya. Ada yang bisa dilewatkan lah, pasar ini saya enggak, pasar ini saya enggak. Tapi tidak mungkin mereka melewatkan Ukaz. Kalau Ukaz itu rugi bagi pedagang itu dilewatkan. Transaksinya besar biasa, sangat besar gitu, sangat besar. Sampai istilahnya raja-raja pun, Raja Hira, Manadhira, raja-raja Ghassan itu berdagang. Ada orang-orang yang dia kirim gitu loh untuk ke Ukaz itu. Jadi karena itu di Ukaz juga sering ada festival gitu saat ya. Memang itu pasar bukan pasar komersil doang, pasar komersil dan festival. Ya karena ada katakanlah kompetisi untuk para budayawan, penyair itu mengubah puisi-puisi terbaru tuh di situ. Yang kemudian nanti akan mengangkat nama mereka gitu loh. Jadi ini bukan sekedar pasar komersil, tapi pasar budaya sekalipun, sekalian gitu loh. Nah, makanya sangat populer, terkenal sekali gitu loh. Jadi para pedagang itu sampai gini. Jadi gaya orang-orang berdagang diantaranya itu untuk kemudian menunjukkan kelas dia gitu dan barang-barang dia gitu. Dia itu hanya istilahnya mau menerima tawaran dari kelas-kelas kepala suku gitu loh. Saking bergengsi. Iya, dia bergengsi. Artinya barang-barang aku bukan barang kelas ini gitu loh. Jadi jangan bilang kemahalan gitu. Tapi dompet Anda yang juga nggak cukup sebenarnya. Kelas branded sekarang ya. Branded. Iya. Itu gaya di Ukaz sudah ada kayak gitu loh. Jadi mereka sebagian pedagang tuh gitu. Kalau bukan tokoh-tokoh atau apa, nggak mau dia jual barangnya. Sampai kayak gitunya, ada kelas-kelas itunya gitu loh. Nah, pasar Ukaz ini di mana persisnya letaknya? Itu kalau menarik. Justru lebih dekat ke Taif ketimbang ke Mekah. Hanya 35 km dari Taif. Dan itu artinya ke Mekah ya masih 60 kilometeran lah gitu lah. Atau sekitar 50-60 kilometer. Lebih dekat ke Taif. Di tanah Hawazin. Nah gitu loh. Tanah Hawazin lebih dekat ke Hawazin itu kan nomaden. Kalau sukun Hawazin. Di tanah Hawazin dekat ke Taif ketimbang ke Mekah. Tapi sebenarnya pemilik dalam tanda petik itu Mekah. Artinya yang paling diuntungkan dengan pasar itu tetap Mekah. Nah, Hawazin dan Taif itu, Saqif, itu Qaisailan kelompoknya. Sementara Mekah, itu Quraisy itu bagian dari Kinanah. Jadi sebenarnya mereka punya kebutuhan yang atau irisan kepentingan mereka sangat kuat. Gitu. Ya jahiliyah, kalau ribut ya ribut aja tetap gitu loh.
Nah, perang Fijar itu dipicu karena ada 2 orang. Sebenarnya ada 2 orang aja. Satu dari Qais Ailan, satu dari Mudhar, gitu dari dari Kinana. Gitu. Nah, yang dari Qais Ailan itu dapat menerima tender untuk membawa dagangan Raja Hira. Kan kebayang kan volumenya kayak apa kan, apalagi disebut di situ apa namanya, barang-barangnya itu memang kelas atas gitu. Latimah itu kafilah dagang, karavan dagang. Tapi komoditasnya Latimah itu katakanlah garment kelas atas gitu, branded lah kalau kita, dan parfum. Ya itu nggak kebayang lah, pasti mahal-mahal, nggak mungkin, enggak. Parfum yang dimaksud ya nggak mungkin lah orang jauh-jauh dari Irak, hampir dari Irak kan, Irak itu perbatasan Irak dengan Jazirah Arab itu. Masa jualan begitu jauh kemudian komoditasnya murah-murah, rugi lah, costnya tinggi sekali, gitu loh. Itu kelas atas itu. Nah ini menang tender nih, dia yang membawa barang dagangan itu, yang dari apa namanya Qais Ailan ini. Nah yang dari Kinana gak terima kan gitu. Dalam arti dia iri lah gitu loh. Nah sementara dalam perjalanan itu mau tidak mau harus ada kerjasama sebenarnya. Karena kan ketika melewati kabilah-kabilah contohnya yang di bawah Kinana, ini kan perlu keamanan gitu loh. Perlu keamanan. Ya makanya kemudian oke lah, artinya pas melewati wilayah Kinana, engkau yang pengamannya gitu aja. Artinya di hire, cuman kan tetap di bawah. Nggak terima, dia bunuh. Ceritanya gitu. Jahiliyah banget. Nah yang penting ini kan urusan antara orang berdua nih. Tapi kemudian melibatkan bukan lagi 2 kabilah, berapa kabilah yang terlibat. Ya kan? Qais Ailan paling tidak kan 2, Hawazin dengan Saqif. Gitu loh. Kinana itu berapa kabilah kan, Quraisy dan lain-lain, dan kabilah-kabilah Kinana. Gara-gara 2 orang loh, itu urusan pribadi 2 orang. Tapi kan jahiliyah nggak bisa begitu masyarakat Arab itu. Begitu seorang anggota keluarga berteriak gitu kan. Ini fanatismenya berarti kemana San? Suku banget. Oh jelas dong, itu asobia, kesukuan kan, fanatisme kesukuan. Ya langsung nggak bisa terima gitu kan. Kan la yas'aluna akhahum fima yandubuhum finna ibati ala ma qala burhana. Kata mereka kan. Ketika ada anggota keluarga mereka berteriak minta tolong, la yas'aluna akhahum, mereka tidak akan pernah bertanya kepada saudara yang teriak itu. Gitu. Apa masalahnya? Kenapa? Enggak. Ketika teriak itu pokoknya bela dulu. Habisi dulu musuhnya. Gitu loh. Baru setelah itu nanya, emangnya kenapa sih? Benar salah soal nanti. Oh soal nanti. Gitu loh. Oh, ini masalahnya gengsi. Bagian dari kehormatan. Oh iya dong, kamu keluarga ya. aku. Gitu. Iya. Wah itu jahiliyah tuh itu dalam hal ini. Makanya masalahnya apa entar. Gitu. Yang penting ini saudaraku. Ini pertaruhannya adalah gengsi keluarga. Itu perang Fijar itu. Apa dampak dari perang Fijar? Itu Ukaz tutup. Satu masa itu. Iya satu musim itu ya. Ukaz Majannadul Majaz tutup lah. Dan kerugiannya gak kebayang. Kan ada yang memang menyiapkan apa, kalau udah investasi lah kan itu untuk Ukaz ini kan mereka investasi. Begitu datang waktunya ternyata karena perang tutup kan. Ruginya kan semua orang merasa rugi dong. Bukan hanya orang Mekah, bukan hanya orang Hawazin, Saqif, semua orang merasakan itu. Itu yang saya katakan, kenapa sebenarnya 2 kelompok ini pengen banget untuk menghentikan itu. Sebenarnya setelah beberapa babak gitu ya, kan ada beberapa babak, ada 4 babak gitu. Rasulullah SAW menghadiri salah satu babak dari 4 itu sebenarnya gitu loh. Kalau nggak salah Rasulullah menghadiri babak yang ketiga kalau nggak salah. Nah, kenapa Rasulullah ikut terlibat dalam peperangan yang motifnya awalnya adalah fanatisme, Ustaz? Ya memang itu bagian dari sistem sosial, gitu loh. Apa namanya? Ketika Dewan Kota Mekah memutuskan kita terlibat, gitu loh. Ya otomatis semua akan masuk di situ, gitu loh. Tidak bisa tidak, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya pengen menghentikan tuh, gitu. Karena mereka merasa betul kerugiannya luar biasa.
Ya, tapi kan masalah gengsi, itu satu. Yang kedua, mereka tidak punya cara. Artinya gimana caranya untuk bisa menghentikan ini? Nah, saya kan tadi kan, di tengah peristiwa-peristiwa seperti besar seperti ini, itu kan peluang untuk beberapa orang untuk memunculkan tokoh. Nah, siapa yang punya gagasan, punya ide untuk bisa memberi solusi? Saat itulah makanya muncul Utbah bin Rabi'ah, gitu loh. Dia yang kemudian memberikan, ya artinya bisa berbicara kedua belah kubu, gitu loh, untuk kemudian kita sepakati gini. Wah, bisa diterima. Oh, itu kan naik lah. Makanya sebenarnya Perang Fijar itu kalau menurut Dr. Husain Mu'nis itu menjadi panggungnya Bani Abdi Syams. Karena yang paling banyak berperan besar di situ, artinya dari jumlah tokohnya, juga kemudian kontribusinya, artinya termasuk kan ada yang disebut dengan, saya lupa istilahnya, intinya mereka yang mensponsori, gitu loh. Jadi ada individu-individu, gitu loh, yang mengeluarkan dana lebih besar dari yang lain. Karena itu bagian dari ya tadi untuk menunjukkan reputasi pribadi-pribadi. Abdullah bin Judan itu kan sampai 100 ini kan, artinya 100 kalau bahasa kita apa ya? Ya pokoknya kelengkapan untuk 100 orang. Itu dia tanggung. Sponsor. Gitu loh. Itu memang begitu gayanya. Sampai nanti di Perang Badar pun juga orang-orang tokoh-tokoh, beberapa tokoh itu kan menjadi sponsor. Gitu loh. Untuk menunjukkan kelasnya, gitu loh. Jangan salah, Ikrimah bin Abu Jahal ini dalam Islam gitu ya. Kan dia ketika masuk Islam, ini supaya tahu ada apa namanya, tapi ini kan jelas sudah berubah, mindsetnya berubah, nilainya berubah gitu ya. Tapi kan ketika dia masuk Islam, di hadapan Rasulullah SAW dia kan bersumpah, ya Rasulullah, selama ini aku memusuhi Islam. Sepanjang, sampai titik itu kan sampai Fatu Makkah kan. Ya Rasulullah, setelah ini akan kubuktikan. Seberapa biaya yang keluarkan dulu untuk memusuhi Islam akan keluarkan untuk membela Islam. Kan gitu. Iya. Makanya Ikrimah itu ketika Rasulullah sudah wafat kan, perang melawan waktu itu Syam kan, ke Romawi kan. Itu kan kubahnya paling gede, kemahnya paling gede. Karena dia membawa perlengkapan yang paling matang dari semua orang. Kalau nggak salah duit aja dia bawa sekitar 1.000 dinar. 4 miliar ribu duit kemudian perang. Untuk support kawan-kawannya ya. Iya, untuk dirinya, untuk kawan-kawannya, pokoknya kalau dibutuhkan aku siapkan. Mungkin kalau perlu membeli unta nanti di mana atau beli kuda atau apa, dibawa. Lu bayangin. Gak kebayang kan? Mana ada sekarang orang mau maju bawa biaya sendiri. Mengorbankan. Jumlah yang besar ya. Besar sekali Ikrimah itu. Maka sampai Abu Bakar sampai geleng-geleng kepala. Nah, jadi otomatis kan dengan semakin berlarut-larut kan biaya yang dikeluarkan semakin besar. Itu aja udah masalah. Belum lagi kemudian dampaknya pasar tutup, semua orang berhenti. Nah, yang paling banyak berperan di sini itu Bani Abdi Syams. Maka ketika Utbah bin Rabi'ah itu muncul, kemudian menyampaikan gagasannya dan kemudian bisa diterima oleh dua belah pihak dan kemudian berhenti, nah itu, wah, dia kan otomatis naik daun luar biasa itu. Ya itu ini panggungnya bagi Bani Abdi Syams dan Utbah bin Rabi'ah. Sehingga kemudian Utbah bin Rabi'ah kan menjadi, kan Bani Abdi Syams secara umum yang memegang rayah kan, artinya yang memegang komandonya Mekah itu kan di tangan Bani Abdi Syams. Setelah itu kan nanti sampai ke masa Islam kan Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud gitu kan. Di perang Badar sendiri kan ada Utbah bin Rabi'ah sebenarnya. Cuma kan Abu Jahal yang memprovokasi kan di Badar itu. Nah, sementara Abu Jahal kan Bani Makhzum memegang komando pasukan khususnya. Tapi kalau komando umumnya Bani Abdi Syams. Gitu. Kalau perannya besar sekali. Nah, artinya sekali lagi peristiwa-peristiwa itu kan menciptakan tokoh gitu loh. Peluang gitu loh untuk tokoh itu muncul. Nah, Rasulullah SAW di sini memang tidak berperan dalam arti besar, ya usia 15 tahun pada dasarnya gitu kan. Tapi ada tentu saja pengalaman yang sangat luar biasa di balik peperangan ini gitu kan. Itu kan ada kegetiran gitu loh, hubungan antara, ya sebenarnya ada masalah yang sangat mendasar.
Masa dua kelompok besar terlibat perang berkelanjutan dan itu kerugiannya luar biasa. Semua dirugikan loh. Pasar UKAS itu pasar internasionalnya Jazirah Arab gitu loh. Itu dirugikan gara-gara dua orang. Kan gitu. Ya Sobiah ini kan masalah besar gitu loh. Gitu loh. Dan kemudian gak ada yang diuntungkan sebenarnya kan dari situ. Selain gengsi aja gitu loh. Selain gengsi masing-masing atau gengsi Tidak ada kelompok. pihak yang disebut menang dari pihak yang lain. Apanya menang coba di sini sebenarnya? Itu. Menang kalau menang kok menang apa cuman? Paling kan gengsi. Kan kerugiannya kan sebenarnya besar sebenarnya. Mensponsori perang aja kan sudah kerugian pribadinya besar itu. Nah, sehingga muncul sensitivitas yang sangat tinggi di tengah masyarakat Makkah terkait dengan segala bentuk katakanlah tindak kejahatan atau kezaliman gitu ya, individual yang kemudian bisa memicu chaos gitu ya. Ada sensitivitas yang tinggi di sini. Ini setelah itu juga mereka nggak lagi perang sebagaimana di Madinah tuh ya? Nggak pernah. Quraisy nggak pernah perang setelah itu gitu loh. Dalam arti persis seperti itu nggak pernah. Jadi apa yang dilakukan Utbah Ustaz? Apanya? Bikin perjanjian seperti apa? Ya intinya ngambil win-win solution gitu loh. Solusi yang bisa ujung-ujungnya berapa jumlah yang korban di antara kalian gitu loh. Nanti kami yang ini yang mendebusnya gitu. Salah satunya Utbah itu iya mengeluarkan biaya yang besar. Ya bukan sekedar biaya, idenya dulu. Idenya. Kemudian itu disepakati oleh semua gitu loh. Itu intinya. Nah, jadi masing-masing oke lah daripada kita larut semakin habis gitu loh. Mendingan dengan cara itu. Nah, yang jelas sensitivitas masyarakat Quraisy itu tinggi gitu ya. Terhadap segala bentuk kejahatan yang itu bisa mendorong kekacauan gitu loh. Sensitivitas tinggi. Resistensinya tinggi nih gitu loh. Nah, sehingga itu yang kemudian kita baca bahwa antara perang Fijar dengan Hilful Fudul itu berdekatan. Iya. Gitu loh. Karena Hilful Fudul itu terjadi akibat dari resistensi ini. Gitu loh. Karena sensitif sekali masyarakat terkait dengan itu. Kan Hilful Fudul. Hilf itu kan aliansi, persekutuan sebenarnya. Atau membentuk satu persekutuan atau ya aliansi lah sekarang. Yang didorong karena ada satu peristiwa yang tidak bisa diatasi oleh perorangan. Artinya efeknya bisa luas. Dampaknya luas. Maka kemudian dihadapinya dengan persekutuan. Dengan aliansi. Padahal peristiwanya juga perorangan. Perorangan. Gitu loh. Perorangan. Gitu. Itu kan dimulai dari adanya kembali kejahatan gitu. Dan ini melibatkan seorang tokoh memang masalahnya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il itu tokoh sangat dia sendiri senior dan sangat karismatik. Karismatik. Secara kabilah juga. Loh, Bani Saham. Bani Saham itu berada di top itu bersama Bani Makhzum, Bani Abdi Syams, Bani Saham, Bani Jumah, Bani Hashim itu topnya. Secara pribadi dia sangat karismatik. Secara pribadi gitu. Sebelum kita bicara Bani Sahamnya gitu. Yeah. Bisa kita baca dari peristiwa Umar masuk Islam. Kalau ingin tahu betapa kuat karisma dari seorang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Saat Umar dikeroyok ya. Nah itu dia. Kalau kita baca perlahan dalam sirah itu. Kan setelah Umar masuk Islam kan diumumkan kan. Kalau lain sembunyi-sembunyi Umar kan ngumumin. Wah itu kan mancing kemarahan orang satu kota. Umar dikeroyok kan. Buak gitu. Nah sampai Umar kemudian masuk rumah kan. Udah capek kan. Nah kemudian datang lagi tuh. Lebih banyak lagi gitu kan. Mau berurusan. Nah Al-As bin Wa'il ada gitu. Atau dekat dengan situ. Kan dia menghalang. Ini menceritakan Abdullah bin Umar. Waktu itu usianya mungkin sekitar 4-5 tahun. Sampai Abdullah bin Umar ini sendiri kaget gitu kan.
Artinya sampai berkesan banget gitu. Kan setelah besar nanti di Madinah kan nanya ayahnya, ayah dulu tuh siapa sih itu? Nggak kenal nama. Dia nggak tapi kenal nama, sosoknya ya. iya karena memang masih Karismatik kecil, dan mungkin juga karena siang-siang panas kan ditutup kepalanya. Siapa itu orang yang ketika anak-anak muda Quraisy datang mau mengeroyokmu itu, nyantri rumah gitu, kemudian dia bentak sekali, mau ngapain kalian kan gitu kan. Ini Umar telah murtad, maksudnya murtad dari agama sebelumnya. dari agama pagan gitu. Emangnya kenapa? Apa masalahnya? Dia memilih pilihannya sendiri. Apa urusan kalian? Digituin bubar. Dibentak sekali bubar orang sebanyak itu. Itu kan Abdullah bin Umar yang sampai terkesan betul. Harismanya kuat banget itu. Jadi itu Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr bin As kan. Itu memang sangat karismatik. Nah, jadi dia sendiri punya aura itu. Nah, apalagi kemudian dia dari Bani Saham kan. Bani Saham itu sendiri termasuk topnya bangsawannya Quraisy. Apalagi kemudian Bani Saham ini tergabung dalam sebuah aliansi dengan Bani Makhzum, dengan Bani Abdiddar gitu. Itu mereka tergabung dalam sebuah aliansi. Sebelum ada Hilful Fudul, Ustaz. Iya, otomatis Hilful Fudul itu kan karena adanya aliansi ini. Artinya kalaupun orang-orang waktu itu mau berurusan secara pribadi dengan dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, itu nggak bisa kemudian menghindarkan aliansi itu, mengabaikan aliansi itu. Artinya dia akan dibela oleh aliansinya. Abu Jahal dan kawan-kawan pasti akan berada di pihaknya. Sehingga kemudian mereka yang tergerak hatinya, wah ini nggak bisa dibiarkan ini. Padahal dalam hal ini Al-As bin Wa'il ini dalam pihak yang zalim saat ini. Oh iya, kan ada orang Zabid, orang Yaman datang ke Mekah dia untuk ya dua lah sih, untuk dagang sekaligus untuk haji gitu ya. Nah, kan memang kebiasaannya mereka bermitra dengan pedagang lokal kan. Dalam hal ini kan Al-As bin Wa'il dia. Kemudian Al-As bin Wa'il mangkir kan, nggak mau bagi hasil gitu loh. Ya istilahnya bagi hasilnya nggak mau lah gitu. Oh dia kan habis lah orang dari Yaman dagang ke situ Nah dia mencoba untuk secara personal dia mendekati beberapa tokoh. Minta tolong, tapi kan dengan siapa? Al-As bin Wa'il, angkat tangan. Aduh, orang penting nih ya kan. Ya susah. Siapa yang mau secara pribadi berurusan dengan Al-As bin Wa'il? Maka orang Zabid ini kemudian tawaf gitu ya. Sambil tawaf itu kemudian dia ke Ka'bah lah ini ya. Dia ke Ka'bah. Ka'bah itu artinya tempat pertemuan, perkumpulan, tempat kumpulnya banyak orang. Tokoh-tokoh ada di situ semua. Dia teriak kan. Ya ala Fihrin. Fihr itu kan Quraisy. Quraisy itu kan orang-orang hebat, gitu loh. Masa aku sebagai pendatang teraniaya, ihramnya aja belum selesai, istilahnya kan kayak gitu, kemudian dizalimi, nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong. Mana kesatria itu? Wah, di depan Ka'bah, wah nggak bisa begini kan? Ini langsung muncul, sensitif banget kan waktu itu. Waduh, ini bahaya sekali kalau kayak gini, bisa ramai lagi kan. Nah disitulah kemudian Zubair bin Abdul Muttalib. Itu kan tokoh nomor satunya dari Bani Hashim menggantikan Abdul Muttalib. Zubair itu perlu diketahui, ini bisa dikatakan lebih senior dari Abu Talib. Abu Talib itu penggantinya Zubair bin Abdul Muttalib. Jadi antara kakek Nabi dengan paman Nabi ini ada ini sebenarnya Zubair. Dan Zubair itu pengusaha juga besar. Cuman dia merasa masalahnya menghadapi Al-As bin Wa'il nggak bisa sendiri. Belum lagi aliansinya. Ya iya, karena ditimbang juga itu gitu, aliansinya gitu. Artinya nggak akan kuat ini. Maka kemudian dia berbicara dengan beberapa tokoh. Maka terkumpullah tokoh-tokoh gitu loh. Artinya dari Bani Hashim ada Zubair. Kemudian ada dari Bani Taim. Waktu itu Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an itu kan senior banget gitu loh. Bahkan kumpulnya kan di rumah Abdullah bin Jud'an kan pertemuannya. Karena itu ada hadis Rasulullah SAW. Diapresiasi sama Bunda Aisyah ya. Rasulullah kan pertama kali yang mengungkap itu secara atau menceritakan dengan sangat mengapresiasi syahidu bidari Abdullah bin Jud'an Hilfan. Jadi di rumah Abdullah bin Jud'an karena paling senior kan di antara semua orang itu. Nah tokoh-tokoh ini kumpul dari beberapa Bani Asad gitu. Karena mereka melihat nggak bisa ini dihadapi perorangan personal.
maka harus dihadapinya dengan aliansi. Nah, maka terbentuklah aliansi ini gitu, dan kemudian menjadi Hilful Fudul namanya. Ya, karena dari pertama orang-orangnya adalah orang-orang yang mengusung kemuliaan gitu, dari fadilah gitu ya. Dan juga dengan tujuan yang mulia gitu ya. lah, Hilful Fudul ini ya gitu. Sini bukan lagi karena fanatisme ini, Zat. Bukan, ini secara objektif gitu ya. Secara objektif ini lebih kepada menangani kejahatan, lebih ke sana. Orang-orang yang teraniaya. Iya, kan kejahatan. Pertama itu kejahatan. Sudah gitu dilakukan di tanah suci lagi. Gitu loh. Artinya jadi polisinya tanah suci. Oke. Jadi mereka itu tidak akan membiarkan bentuk kejahatan apapun terjadi di tanah suci. Ini artinya nilai yang baru nggak, Zat? Oh iya, otomatis. Semua, kan? Artinya dorongannya bukan fanatisme. Makanya Rasulullah SAW mengapresiasi setelah keislaman. Iya, setelah kan Rasul menceritakan. Oh iya. Menceritakan setelah belum menjadi Rasul kan. Syahidu fi dari Abdullah bin Judan hilfan gitu. Lau diuti ilaihi fil Islam la ajabt. Gitu lah. Kalau aku diundang gitu, untuk menghadiri pembentukan aliansi seperti itu setelah Islam, aku akan ikut menyambut. Artinya sebagai bentuk dalam artinya partisipasi. Kalau bahasa kita partisipasi kesepakatan internasional gitu loh, terkait dengan agenda-agenda yang positif. Kalau sekarang tuh begitu. Karena memang secara objektif itu sangat positif. Persoalannya adalah aliansi ini tidak akan membiarkan bentuk kejahatan apapun terjadi di tanah suci. Ini sangat membekas bagi Rasulullah SAW. Beliau waktu itu sekitar 15 atau 16 tahun, gitu ya. Kemudian setelah menjadi nabi, beliau sampai mengatakan itu. Kalau aku dan aku bangga dengan itu. Beliau sampai mengatakan mauhib an li bihi humrun na'am. Aku tidak rela istilahnya. Kalaupun harus diganti dengan humrun na'am, dengan unta merah. Kendaraan mewah lah ya. Ya humrun na'am itu bukan sekedar kendaraan. Itu intinya simbol kebanggaan. Jadi bukan sekedar kendaraan, pokoknya simbol kebanggaan. Jadi kalau kendaraan pun itu adalah istilahnya limited edition. Jadi bukan untuk dinaiki sehari-hari pada dasarnya. Intinya untuk ditaruh di garasi. Jadi dipakainya itu memang bukan untuk itu. Itu maksudnya. Humrun na'am itu kita harus pahami sebagai sebuah nilai dari aset ya. Paling mahal. Jadi bukan masalahnya fungsi. Ya kan oke lah punya Range Rover, tapi kan tetap fungsional kan, ya biasa aja. Iya. Tapi kalau ditaruh di garasi, dipoles setiap hari kerjaannya gitu, sekali-sekali naik hanya untuk itu lain kan. Event, ya. Nah itu dia. Maksudnya gitu ya. Humrun na'am tuh begitu. Ya makanya kan min anfas amwalil Arab disebutkan gitu, humrun na'am itu. Jadi lebih kepada nilai asetnya, bukan masalah fungsinya sebenarnya. Ya kan karena kalau sekedar fungsi, ya orang kaya bisa beli. Kan pada dasarnya begitu. Tapi ketika kemudian ini limited ya, dan ini memang untuk tadi eksklusif dan sebagainya, jadi ini masalahnya bukan masalah. Ini koleksi gitu loh. Lebih ke situ lah, lebih ke koleksi lah gitu lah, ketimbang ke fungsi. Nah gitu. Jadi humrun na'am itu seperti Rasulullah mengatakan itu. Aku bangga betul. Aku artinya tidak ingin kalau ditukar dengan tidak mau kalau itu ditukar dengan apa namanya tadi humrun na'am sekalipun. Rasulullah terlibat saat di Hilful Fudul. Oh iya itu iya. Sebagai apa dalam ini? Nah, di sini yang menarik. Hilful Fudul ini kan tadi secara objektif kan sangat bagus sekali, gitu ya. Karena intinya tidak akan membiarkan bentuk kejahatan apapun terjadi di tanah suci. Sudah mau itu kejahatan di tanah suci pula, gitu. Artinya tanah suci harus steril dari kejahatan. Karena kan tadi sensitif banget, dampaknya kan luar biasa, bos, gitu. Masa kita mau ngulangi itu? Kan gitu tuh. Nah. Terus karena memang ini adalah lebih ke lebih ke apa istilahnya ya, bukan kepada kasus ya gitu lah. Jadi bukan sekedar kasus itu. Ini kan sampai kapanpun antisipasi, sampai kapanpun mereka akan berperan gitu loh. Jadi ini sifatnya jangka panjang, long term. Sampai ada ungkapan kesepakatan ini akan terus kita pertahankan, aliansi ini
ma balla bahrun sufa wa ma rasiyat sabirun wa hira. Selama masih ada satu tetes tersisa di lautan, dan selama masih segunung Sabir dan Hira berada di tempatnya, nggak bergeser. Ya kan sebenarnya nggak mungkin lah kan. Gimana ceritanya gitu kan. Gitu loh. Artinya kan kalau bahasa kita sekarang sampai titik darah penghabisan. Sampai kapan-kapan gitu loh. Nah, maka kemudian dari situ mereka tampaknya melihat kalau begitu harus ada kader. Jadi jangan yang senior saja. Jadi dari yang senior, Abdullah bin Juda'an, Zubair bin Abdul Muttalib, dan lain-lain, sampai yang harus kader kita, yang termuda. Maka begitu mereka berpikir seperti itu, siapa anak muda yang harus mewakili? Artinya otomatis mereka sudah membaca talenta kan? Siapa yang cocok untuk di sini? Yang siapa yang bisa diharapkan? Ini yang penting. Ini penting sekali. Berarti di usia 15 atau 16 tahun, Rasulullah SAW itu sudah terbaca oleh semua orang. Talentanya di kelas apa? Itu yang penting. Anak yatim itu, kan Rasulullah yatim kan? Di usia 15 tahun itu dibaca oleh tokoh-tokoh senior bahwa inilah harapan masa depan kita. Jadi Rasulullah itu memang sudah, di lingkungan sosial sudah menjadi harapan. Talentanya sudah kebaca. Makanya kemudian ditarik untuk ikut menandatangani bahasa kita. Ikut. Oh iya dong. Syahid tuh. Bukan hanya sekadar hadir dan enggak ngapain hadir di situ dalam arti jadi penonton gitu. Emang itu acara apa ditonton-tonton? Yang lain cuma nonton. Enggak. Hadir sebagai bagian dari pelaku gitu loh. Sebagai dari pelaku. Orang memang belum terlibat gitu. Makanya kan kalau nonton doang artinya nggak relevan dengan kata-kata beliau. Aku tidak mau ditukar dengan dan kalau aku dipanggil lagi di masa Islam, aku akan artinya bukan hadir, nanya dulu. Setelah Islam pun kalau dipanggil untuk urusan seperti ini aku hadir, walaupun dengan non Muslim. Gitu loh. Itu artinya memang Rasulullah dipanggil untuk itu. Artinya mereka sudah merancang blueprintnya kayak gimana, yang dibutuhkan orang seperti apa. Dan lapisan-lapisannya sampai gitu akhirnya kesimpulannya harus ada anak muda yang artinya bisa akan menjaga estafet ini kan gitu. Maka terbentuklah aliansi itu dengan tujuan semulia itu gitu, untuk jangka panjang dan itu dengan mengangkat Rasulullah SAW sebagai bagian dari itu, otomatis mereka melihat ini adalah kadar harapan mereka. Ini yang penting itu di situ kalau menurut saya. Bahwa di usia 15-16 tahun Rasulullah SAW itu sudah dibaca. Ya dong. 16 tahun. Sekarang kita bisa membaca apa dari anak 16 tahun kan? Apa yang harapan yang bisa terbangun dari anak 16 tahun hari ini kan susah. Apalagi untuk di level itu. Anak 16 tahun sekarang bisa jadi prestasinya tawuran iya. Kalau disebut prestasi. Kalau disebut prestasi, artinya kalau udah tawuran udah nekat. Tapi kalau untuk yang positifnya masih minta ongkos ke orang tuanya masih. Apakah juga ini yang juga mempengaruhi Rasulullah kelak kemudian memilih pemuda-pemuda yang usia juga belasan dengan pengaruh-pengaruh yang besar? Saya rasa itu termasuk bagian dari pengalaman penting bagi beliau ya. Termasuk mengangkat Usamah begitu saja. Oh iya, artinya memang kesadaran terhadap pentingnya kaderisasi gitu, merawat cita-cita dengan terus memunculkan talenta-talenta muda. Kan prioritas beliau sangat tinggi sekali, gitu loh. Sehingga anak muda sudah ya yang paling kentara kan memang Usamah gitu di usia 18 tahun atau sebelum 20 tahun. Di Rasul sudah yakin betul kan beliau mendidik kan, yakin betul bahwa di bawah 20 tahun Usamah bisa memimpin pasukan di mana anggotanya itu ada senior-senior, ada Abu Bakar dan sebagainya. Bayangkan anak muda bisa memimpin yang lebih senior dan untuk melawan Romawi. Itu saya rasa itu pengalaman itu sangat membekas pada diri beliau. Baik, catatan sejarah mencatat nggak Ustaz poin-poin apa saja yang dilihat sehingga Rasulullah dilibatkan dalam Hilful Futul dan bahkan orang yang secara detail sih saya nggak dapat sih, artinya belum menemukan. Tapi paling tidak beliau ikut dalam prasasti kalau sekarang. Oh iya dong, iya memang. Kan laudi itu ilahi fil Islam ajab tuh. Dulu aku diikutkan, kalau aku diikutkan lagi, kan gitu kan maknanya kan itu. Kalau aku diikutkan lagi atau aku diundang untuk mengikuti lagi setelah Islam, gitu, aku akan la ajab tuh.
Jadi bukan penonton kan, jangan dibayangkan ini orang lagi senior lagi kumpul yang lain nonton. Tim hore. Tim hore mana ada, nggak begitu. Iya. Luar biasa. Di usia belasan tahun. Sekitar 16 tahun. 15 atau 16 tahun. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua nih, terutama untuk putra-putri kita. Putra terutama ya. Apa yang kita Putra-putri lah pada dasarnya. Putri juga ya. Lah iya memang Rasulullah dalam kaderisasi nanti perempuan nggak dipentingkan. Ya, di usia belasan tahun untuk menyiapkan kader yang istimewa. Oke, nampaknya kita harus cukupkan, Ustaz. Kita akan kembali belajar seputar Sirah Nabawiyah. Butuh topik apa yang kita perlu bahas, boleh tulis di komentar. Insyaallah kita akan bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.